Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita, program kajian kitab. Dan di hari Senin kita masih bersama kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan pelajaran kita terkait tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Dan kita sudah masuk ke bab-bab terakhir dari buku yang kita bahas, yang mana buku ini juga ditulis oleh guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Dan nanti mudah-mudahan seperti biasa kita juga akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga bisa melalui SMS ataupun komentar di kolom komentar platform media sosial kita untuk tanya jawab. Baik, melanjutkan pembahasan kita, silakan Ustadz, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV dan kaum muslimin serta muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bahasan buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita sudah sampai pada bab-bab terakhir dari buku ini. Kita kemarin membahas tentang satu kegiatan aktivitas kita yang merupakan kekhususan ataupun ciri khas dari makhluk, yaitu tidur. Ya, kita sudah jelaskan bahwa di dalam Islam bahwa tidur ini juga diatur, ya, dengan detil, ya. Bagaimana cara tidur, waktu tidur, ya, dan kita katakan cara-cara tidur yang juga dilarang. Ada di sana posisi tidur yang dilarang. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang tidur di atas perutnya, yaitu telungkup. Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cara tidur seperti ini tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tidur seperti itu, yaitu telungkup, ya, adalah cara tidur yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam, ya, kita dilarang tidur dengan atau dalam posisi telungkup. Ya, dalam posisi telungkup. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ya, terlalu sering tidur mengarah ke sisi kiri tubuh. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa cara tidur yang benar adalah berbaring ke sisi kanan. Nah, kalau ya kita melakukan sebaliknya, ya, kita tidur dengan bertelekan pada sisi tubuh sebelah kiri. Beliau mengatakan terlalu sering tidur dengan cara seperti itu, ya, mengarah ke sisi kiri tubuh, itu bisa membahayakan jantung. Karena kecenderungan anggota organ dalam ke kiri,
maka bisa menekan jantung. Kita tahu bahwa posisi jantung manusia itu lebih condong ke kiri. Ya, nah demikian. Dan cara tidur yang kurang baik juga adalah terlentang. Ya, nah demikian. Dan atau tengkurap atau terlentang, itu berbaring dengan mukanya. Bahwa cara tidur seperti itu adalah cara tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penuturan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan ilmu kedokteran modern juga membuktikan ya bahwa tidur tengkurap itu berbahaya. Ya, telungkup atau tengkurap itu berbahaya, apalagi tidurnya pulas dan lama. Ya, karena saat tidur tengkurap, otomatis otot dada atau otot pernafasan tidak mampu mengembangkan dada atau tidak mampu bernapas dengan baik dan maksimal. Sehingga aliran oksigen menjadi lebih sedikit. Dan ini bisa berakibat sesak napas. Ya, sesak napas. Nah, begitupun tidur pada sisi kiri badan, yaitu menghadap ke kiri, juga berbahaya. Karena organ-organ di sisi kirinya dapat menghimpit jantung. Akibatnya sirkulasi darah terganggu. Dan pasokan darah ke otak juga menjadi berkurang. Ya, dan dua cara tidur yang tidak dicontohkan Nabi. Nabi tidur dengan berbaring ke arah kanan. Ya, nah demikian. Ya, karena tatkala seorang itu tidur terlungkup atau terlentang, tengkurap, ya, dia akan merasakan sesak napas selama beberapa saat. Dan ini terjadi disebabkan oleh besarnya beban punggung. Dan ini yang menghalangi otot dada untuk berkontraksi pada saat menghirup dan mengeluarkan nafas, saat bernafas. Nah, kesulitan bernapas pada saat tidur telungkup ataupun tengkurap akan mengakibatkan kelelahan ya pada jantung dan juga otak. Posisi ini juga mengakibatkan tulang tengkuk dan tulang leher tertekuk. Ya, dan juga akan membuat organ reproduksi tertekan. Ya, sehingga memicu seseorang untuk mimpi basah atau keluarnya mani karena mimpi. Nah, ada seorang peneliti dari Australia ya mengatakan bahwa intensitas kematian mendadak pada anak itu mencapai 3 kali lipat lebih banyak pada saat mereka tidur telungkup atau tengkurap. Ya. Nah, demikian. Dibandingkan saat tidur dalam posisi miring atau condong pada salah satu tubuhnya, kiri ataupun kanan. Nah, demikian. Jadi setiap aktivitas hidup manusia itu Islam telah mengarahkan, membimbing kita kepada perkara yang terbaik. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini Islam turunkan untuk membimbing manusia kepada petunjuk yang lebih lurus. Sampai hal-hal yang kita katakan detil ataupun kecil ya, seperti tidur ya. Cara tidur yang dianjurkan, cara tidur yang dilarang, waktu tidur yang dianjurkan dan waktu tidur yang dilarang. Ya, nah demikian. Jadi itulah salah satu fenomena ya yang terjadi di dalam hidup manusia, yaitu tidur ya. Kalau kita ya renungi sejenak ya tentang tidur ini, kita patut bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita tidur. Ya, yang memberikan kita tidur. Itu adalah nikmat. Ya, nikmat yang ya dari satu sisi adalah nikmat, dari sisi yang lain dia mengambil menggerogoti umur kita. Ya, menggerogoti waktu kita. Itulah tidur. Kita perlu tidur. Tapi tidur akan menghabiskan waktu kita. Tadi sebelumnya kita sebutkan bahwa lebih kurang sepertiga hidup manusia digunakan untuk tidur. Itu sudah cukup. Jangan berlebih-lebih dari itu, kan begitu ya. Hingga kita akan kehilangan waktu karena kebanyakan tidur. Ya, maka tidurlah secukupnya, tidurlah pada waktunya, dan tidurlah dengan cara yang Nabi ajarkan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi ini menunjukkan kesempurnaan dinul Islam. Tidak ada satupun sendi kehidupan manusia, melainkan Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya, ya, memberikan petunjuk dan bimbingan ya kepada yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu kita katakan salah satu aktivitas kita yaitu tidur. Nah jadi sudah banyak perkara kita bahas tentang diri kita ya, tentang manusia. Ya kita sampai pada bab yang terakhir, bab ke-14, manusia adalah sebuah mahakarya. Ya, kalau kita perhatikan tubuh kita, diri kita ya, luar biasa sistem yang Allah jalankan di dalam diri kita ya, yang mana kita sendiri tidak memikirkannya dan berlangsung tanpa perintah otak kita ya, tanpa perintah dari kita, dia berjalan demikian ya. Jadi ini adalah salah satu kita katakan perkara yang patut disyukuri ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya dengan struktur yang menakjubkan ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dari kecil dia sampai dewasa itu adalah satu yang menarik untuk disimak dan direnungkan. Sungguh menakjubkan bagaimana sebuah sel yang merupakan hasil gabungan dua sel benih dari hubungan intim dua insan dapat berubah menjadi manusia. Ya, sel yang tadinya satu tumbuh dan berkembang menjadi lebih dari 2 triliun sel. Hingga ia membentuk ya tubuh seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, lalu bayi itu pun tumbuh menjadi manusia yang sempurna penciptaannya. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah sebuah mahakarya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu menakjubkan. Ya. Sehingga lebih sering seseorang itu menilai dirinya dengan tolak ukur harta yang dimiliki, jabatan yang disandang, penampilan fisik yang elok, dan kondisi lahir lainnya yang semua itu hanyalah tipuan mata. Ya. Hanyalah tipuan mata. Nah, sungguh setiap manusia itu adalah makhluk yang luar biasa. Ya, dengan tubuh ajaib yang Allah ciptakan. Ya, nah demikian. Dan setiap orang punya keunikan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tidak ada manusia yang dilahirkan sama 100%. Bahkan kembar aja berbeda, ada perbedaan, itu kembar. Ya, kalau diperhatikan dengan saksama, ada perbedaannya. Yang jelas sidik jarinya berbeda. Ya, struktur retinanya berbeda. Sehingga kalau dipindai retinanya, itu akan nampak perbedaan antara dua orang kembar. Ya, kalau diperiksa sidik jarinya, maka akan berbeda antara dua orang kembar. Ya, nah itu kembar. Bagaimana yang tidak kembar? Jadi tidak ada manusia yang diciptakan sama persis 100%, tidak ada beda. Ya mirip ya mungkin, banyak orang-orang yang mirip. Tapi persis 100% itu ya tidak ada orang yang memiliki kemiripan 100%. Masing-masing orang, artinya adalah setiap orang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Maka dari itu jangan kita mencela orang lain. Mencela fisiknya, itu artinya mencela Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kesombongan adalah seorang itu mencela orang lain, ghamtun nas, ya. Ghamtun nas itu adalah suatu hal yang dikategorikan sebagai sebuah kesombongan yang menghinakan orang lain. Dan Nabi menyebut ya bahwa itu adalah perkara jahiliyah. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari merendahkan seorang karena warna kulitnya yang hitam, maka Nabi SAW menegur Abu Dzar dan berkata kepadanya, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini orang yang padanya masih terdapat sifat-sifat jahiliyah, yaitu
merendahkan nasab seseorang karena warna kulitnya, ya. Nah, coba kita lihat, tiap manusia punya keunikan yang berbeda-beda, ya. Ada keindahan di situ, walaupun ya adanya perbedaan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain karena fisiknya. Bahkan orang cacat sekalipun kita tidak boleh mencela orang cacat karena fisiknya, ya. Karena fisiknya. Kadang-kadang kita melihat orang yang agak aneh, ya, kita katakan bentuk rupanya, fisiknya. Tapi ternyata apa? Ternyata di balik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak seperti itu atau normal, ya. Nah, demikian. Jadi itulah dia rezeki yang Allah bagi-bagi kepada siapa yang dikehendakinya. Maka merendahkan orang lain karena bentuk fisiknya, misalnya ya dia pendek, dia hitam, dia pesek, dia macam-macam, ya. Ini kan perbedaan. Nggak mungkin manusia diciptakan sama semua, ya. Nah, demikian, ya. Maka itu termasuk kesombongan, itu yang pertama. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Yang kedua, itu termasuk perkara jahiliyah, ya. Dan yang ketiga, pada hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya, sebagai penciptanya, seolah-olah dia mengatakan Allah salah ini menciptakan orang ini seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Ya, maka ya setan, salah satu perbuatan setan terhadap manusia, apa yang dilakukan oleh setan terhadap manusia adalah mendorong manusia itu untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, membisikkan kepada anak Adam itu supaya tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan. Nah, kemudian dia merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Jadi setiap insan itu sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan yang tak terkira nilainya ini. Maka kita harus menjaga baik-baik, ya, tubuh kita yang sangat berharga ini, ya. Nah, ya, kita katakan banyak manusia yang kurang menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya, dia tidak merawat dirinya. Maka Nabi mengatakan, ya, bahwa merawat diri kita, tubuh kita itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan misalnya, ya, mangkana lau sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memelihara rambut, maka hendaklah dia memuliakannya, yaitu merawatnya. Sebagai bentuk syukur Allah berikan kepadanya rambut yang indah, maka dia harus merawatnya. Barang siapa yang memelihara rambut, ya, maka hendaklah dia merawatnya, memuliakannya. Ini salah satu contoh. Maka Nabi, ya, merawat rambut beliau. Rambut beliau lebat dan panjang, ya. Dan beliau merawatnya dengan meminyakinya, ya, dengan mencucinya, meminyakinya, sehingga ya terlihat menjadi indah, ya. Nah, demikian. Karena Allah itu jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka kewajiban kita pertama, ya, merawat dan menjaga baik-baik tubuh kita. Kita tidak boleh melemparkan diri kita kepada kehancuran. Ya, kita tidak boleh membinasakan diri kita sendiri. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Dan juga Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu binasakan diri kamu sendiri. Ya, seorang itu tidak boleh mengatakan ini kan tubuhku. Ya, terserah aku mau aku apakan itu. Nah, ini salah. Dia, ya, kalau kita baca, ya, buku ini, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, bahwa semua yang Allah berikan itu murni dari Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu badan bukan badannya, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Coba bayangkan ya makanan ya, bagaimana proses makanan itu masuk ke tubuh kemudian diolah oleh tubuh. Apakah dia ada campur tangan di situ? Enggak. Manusia kan punya domain memasukkan makanan ke mulutnya. Sampai di situ aja. Kalau sudah lewat tenggorokan, ya dia tidak punya domain apa-apa lagi. Dia nggak bisa campur tangan lagi. Manusia hanya bisa campur tangan berkaitan dengan makanan yang dimakannya sebelum makanan itu masuk ke mulut dan lewat tenggorokan. Kalau sudah lewat tenggorokan, selesai. Proses selanjutnya dia tidak campur tangan sama sekali. Ya bagaimana makanan itu diproses sehingga bisa menjadi saripati yang bisa diserap oleh tubuh, ya, racun-racunnya dibuang, ya saripati yang bermanfaat diserap oleh tubuh, dia tidak campur tangan sedikit pun di situ. Itu mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka jangan katakan ini badan-badanku. Maka kita tidak boleh memudorotkan diri kita. Seperti kemarin kita bahas tentang tidur, gak boleh orang itu begadang sehingga merampas hak tubuh. Nabi mengatakan wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya pada badanmu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ya, karena sebagian orang dia merasa berkuasa penuh, dia memiliki penuh dirinya, tidak. Itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, ya. Nah, demikian. Maka kita wajib menjaga sunnah-sunnah fitrah, ya, supaya manusia tidak keluar dari fitrahnya. Laki-laki dengan fitrah laki-laki, perempuan dengan fitrah perempuan. Manusia wajib menjaga kesehatan dirinya. Gak boleh dia biarkan dirinya jatuh sakit. Ya, nah demikian. Manusia harus menjaga dan merawat kesehatannya. Ya, karena kalau sudah sakit, ini akan memudaratkan dirinya, maka dia harus menjaga kesehatannya. Ya, menjaga kesehatan itu wajib. Maka kita dilarang untuk mengikuti gaya hidup malas. Ya, karena itu akan memudaratkan diri kita dan membahayakan kesehatan kita. Ya, maka Nabi juga berolahraga, Nabi menjaga makan, Nabi menjaga kesehatan. Ya, kalau kita perhatikan, ya itu bisa kita lihat ya dari aktivitas Nabi sehari semalam. Ya, nah ada amal sehari semalam, bagaimana Nabi menjalani 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, nah semua itu kembali kepada perkara yang membawa maslahat bagi diri kita. Ya, menjaga diri. Nah, itu penting dan perlu. Nah, bukan alasan wah saya mau ibadah, sholat semalaman suntuk nggak tidur, salah. Saya mau puasa nggak buka-buka, salah, nggak boleh itu. Kita dilarang puasa wisal karena membahayakan tubuh. Maka kita diperintahkan untuk makan sahur, perintah. Ya, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Kalau orang yang mau puasa ya. Nah, ketika tiba waktu berbuka, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, demikian. Jadi itu puasa, bukan artinya puasa kita menyiksa diri, enggak. Dan bagi yang sakit, ya, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Bagi yang safar, ya, dia mengalami kesulitan dalam perjalanan, jangan berpuasa. Maka Nabi mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Dan banyak lagi ya. Hadis-hadis Nabi ya kalau kita perhatikan. Itu semuanya menjaga kemaslahatan tubuh. Artinya menjaga kesehatan itu adalah sebuah kewajiban. Dan kesehatan itu, sehat itu tidak nikmat yang tidak turun begitu saja dari langit. Sehat itu nikmat, bahkan nikmat yang banyak memperdaya manusia. Ya. Nabi mengatakan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak menipu manusia, yaitu sehat. Dan sehat itu adalah kekayaan. Bahkan kekayaan yang melebihi kekayaan yang kita kumpulkan. Ya, kekayaan materi yang kita kumpulkan. Apa artinya kalau kita nggak dikasih sehat? Coba lihat banyak orang-orang kaya yang tergeletak sakit. Tanyakan kepadanya apa dia bisa menikmati kekayaannya? Tidak. Yang dia inginkan adalah sembuh dari sakitnya. Ya, kadang-kadang orang itu diuji ya dengan sakit.
dan Allah Subhanahu wa taala buka keran rezekinya dari sisi yang lain, tapi Allah tidak kasih sehat. Nah, ada orang yang mungkin rezekinya pas-pasan, ya, tapi dia bahagia karena dia sehat, tidak sakit. Nah, demikian, maka kita harus mensyukuri nikmat sehat itu. Sehat badan, izin yang kita maksud ya, sehat jasmani. Ya, sehat jasmani, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena ini adalah anugerah. Ya, nah, dan tidak turun begitu saja dari langit. Kita harus mengusahakannya. Kita harus mengikhtiarkan kesehatan itu. Ya, mulai dari ya berolahraga, menjaga makan, menjaga pola hidup, ya, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat sehat itu. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita lakukan dengan sehat. Yang tidak akan bisa kita lakukan jika kita sakit. Kadang-kadang orang itu menyesal, ya, baru menyesal ketika dia jatuh sakit. Pada waktu sehat dia lupa. Ya, nah demikian. Maka pandanglah kesehatan itu sebagai sebuah nikmat dan kekayaan, ya, yang lebih berharga daripada harta benda. Para pemirsa dan para pendengar rahimani rahimakumullah, ya. Nah demikian. Maka dari itu, ya, jadilah manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian yang Allah telah berikan kepada kita pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, tidakkah kamu memperhatikannya? Kenapa kita perlu untuk memperhatikan itu? Supaya kita bisa lebih bersyukur. Kita kurang bersyukur terhadap pemberian diri, ya, yang Allah berikan kepada kita, tubuh ini. Ya, nah demikian. Apalagi ya kita masih menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai penutup, ya, alhamdulillah, ya, kita mungkin akan makin sadar bahwa manusia bukanlah makhluk yang mengatur dirinya sendiri. Ya. Bahkan pengaturan sistem tubuh ini terlalu rumit untuk bisa dipahami seluruhnya oleh manusia. Andai seseorang menghabiskan umurnya untuk menggali rahasia pada tubuh manusia, niscaya ia akan habis. Sedangkan rahasia itu, ya, umurnya akan habis, waktunya akan habis, sedangkan rahasia itu belum juga terkuak. Ya, nah seperti sebuah jalan yang dilalui tanpa ada ujungnya. Seperti itu. Dan kita juga mengetahui bahwa aktivitas luar biasa, kegiatan, proses yang terjadi di dalam tubuh kebanyakannya itu terjadi di luar kesadaran kita. Tidak ada campur tangan kita. Ya. Kebanyakannya terjadi di luar otak sadar kita. Ya, di bawah kesadaran kita. Di luar itu kesadaran akal kita. Lalu siapakah yang mengatur sistem yang cara kerjanya sangat menakjubkan tersebut? Tentunya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya serta memberikan segala kebutuhannya. Cukuplah itu sebagai pelajaran, ya, untuk menguatkan iman kita kepada Allah dan mempertebal syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan cukuplah itu sebagai sebuah fakta untuk menggugah kesadaran betapa kita amat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di setiap tarikan nafas kita dan di setiap denyut nadi kita. Nah, demikian. Maka salah satu doa yang dibaca Nabi SAW, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharap. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku tanpa pertolonganmu walau sekejap mata. Aslih li sya'ni kullahu. Maka perbaikilah semua urusanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Nah demikian, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ya ini baru sekelumit, ya, dari banyak misteri yang mungkin perlu kita ungkap pada diri kita. Ini mungkin secara garis besar dan mungkin sudah cukup bagi kita untuk menggugah kesadaran kita, ya, untuk, ya, pertama banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, memunculkan kesadaran untuk menjaga nikmat ini.
Ya, karena nikmat itu akan Allah tambah jika kita mensyukurinya. Dan bentuk mensyukurinya adalah dengan menjaga semua itu. Ya, ini adalah titipan Allah Subhanahu. Badan kita ini titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa anjasadika fi ma abla. Ya, salah satu pertanyaan yang akan diajukan pada hari kiamat, ya, sebelum dan yang mana tidak akan bergeser tapak kaki seseorang, ya, pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah anjasadihi fima abla, tentang jasadnya, jasmaninya, badannya, untuk apa dia gunakan badannya. Ya, nah Allah akan tanya itu. Allah akan minta bertanggungjawaban pada kita. Ya, maka kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, menyiksa diri kita sendiri, yang memudaratkan diri kita sendiri. Ya, nah demikian. Yang kemudian berikutnya adalah, ya, dengan mengetahui ini semua, hendaknya kita bisa menjadi hamba yang lebih tawadhu. Ya, lebih tawadhu, tunduk, tidak sombong, ya, tidak menyombongkan diri. Ya, karena semuanya adalah pemberian Allah. Ya, ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disombongkan. Kalau kita punya badan yang bagus, ya, wajah yang tampan, wajah yang cantik, ya, badan yang kekar dan lain sebagainya, kelebihan yang Allah berikan, jangan sombong. Dan kita sebagai manusia juga jangan sombong. Kita menganggarkan kekuatan kita, ya, kita tidak ada apa-apanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Dengan sedikit gangguan saja pada tubuhnya, dia bisa mati. Ya, beberapa detik saja. Ya, beberapa saat saja. Darah tidak mengalir ke otaknya, selesai, ya, hidupnya. Ya, nah, beberapa saat saja berhenti detak jantungnya, selesai. Beberapa saat saja paru-parunya tidak berfungsi, tidak bisa mengubah, ya, udara yang masuk menjadi oksigen murni yang dibutuhkan oleh darah, maka selesai hidup. Nah, demikian. Ya. Sedikit saja gangguan pada sistem pencernaannya, maka lambat laun dia akan mati. Nah, demikian. Jadi kita ini adalah makhluk yang lemah sebenarnya. Ya, karena kekuatan hanyalah milik Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan. Maka jangan sombong. Ya, nah, gunakanlah kelebihan itu untuk membantu sesama. Karena salah satu hikmah Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda adalah supaya bisa saling menghargai satu sama lainnya. Supaya bisa saling tolong menolong satu sama lainnya. Ya, nah, tidak saling menyombongkan diri satu sama lain. Nah, demikian. Nah, Nabi SAW melarang kita untuk sombong, ya, menyombongkan diri. Karena itu adalah salah satu sebab manusia masuk neraka, yaitu karena kesombongannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ya tentunya, ya, kita bisa lebih banyak beribadah kepada Allah. Ya, nah demikian. Karena memang kita diciptakan, struktur tubuh kita ini memang diciptakan untuk ibadah. Ya. Nah, untuk ibadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka janganlah jadi orang yang diajak sujud tidak mau sujud. Seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, demikian. Nah, karena coba lihat, sujud itu adalah kondisi, posisi manusia itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia sujud, coba lihat struktur tubuh kita ketika sujud. Kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan kita. Ya, itu begitu, kita katakan begitu seimbang. Ya, ada keseimbangan ketika kita sujud. Dan sujud adalah posisi yang baik, di samping baik untuk kesehatan, ya. Kita bicara dari sisi yang lain. Ya. Dari sisi, ya, kita katakan rohani, kita merasakan kedekatan dengan Pencipta ketika kita sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, demikian para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita akhirnya sampai pada bagian akhir dari buku ini.
Ya, dan mudah-mudahan ya ini semua bermanfaat bagi kita semua, dan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Ya, ini salah satu hikmah di balik perintah untuk ya mengenal diri kita supaya kita bisa mengenal penciptanya, ya bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu akan kita dapat lihat ya, dari ciptaannya, ya bahwa kita tidak bisa lepas sedetik pun ya dari kasih sayang Allah Subhanahu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada akhirnya ya, hendaknya kita bisa berbahagia dengan apa yang Allah berikan ini. Ya, seorang muslim itu ya mencari kebahagiaan dengan ma'rifatullah, dengan mengenal pencipta. Ya, semakin dia mengenal penciptanya, maka akan semakin bahagia hidupnya. Ya, ilmu yang membuat manusia itu bahagia. Ya, itulah dia surga di dunia. Ya, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, surga di dunia itu adalah dia bisa mengenal Allah. Ya, dia bisa mengenal Allah. Ya, dengan ilmu, dengan ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat syariah maupun ayat-ayat kauniyah. Itu yang membuat seorang mukmin bahagia. Hati-hati orang yang merasa hidupnya baru bisa bahagia kalau punya harta. Orang-orang yang mengaitkan kebahagiaan itu dengan harta. Kebahagiaannya itu terancam. Kenapa? Karena harta itu bisa berpindah tangan. Ya, harta bisa berpindah tangan. Sebagian manusia ada yang menganggap bahwa punya harta yang banyak, punya ini itu, ya punya harta yang melimpah ruah baru bahagia. Lalu dia gantungkan, kaitkan kebahagiaannya itu dengan materi. Nah ini bahagianya itu semu. Bahagianya itu dalam bahaya. Kenapa? Karena bisa saja materi itu musnah. Bisa saja materi itu berpindah tangan. Bisa saja, kapanpun Allah bisa mencabut materi itu darinya. Harta itu darinya bisa Allah cabut, bisa Allah ambil. Ya, maka hilanglah kebahagiaannya. Kalau sekedar ya punya harta baru bisa bahagia. Nah, jadi itu bukan ya kita katakan faktor yang membuat seorang mukmin itu bahagia. Ya, seorang mukmin itu bahagia ketika dia bisa mengenal Rabb-nya. Ya, wa tawakkal 'ala Allahil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah yang tidak mati. Ya, tidak akan sirna, tidak akan binasa, tidak akan ya hilang, tidak akan berpindah tangan. Ya. Nah demikian. Yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat syariah maupun ayat-ayat kauniyah. Itu yang membuat seorang muslim bahagia. Dia bisa mengenal Allah. Karena kenikmatan paling tinggi di akhirat juga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala ya. Itu di surga. Di dunia tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Banyak kita katakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam surga. Ya. Yang mana perbandingannya ada di dunia. Ada makanan, ada istana, ada bidadari dan lain-lain sebagainya. Tapi bukan itu nikmat tertinggi dalam surga, ingat ya. Ya, dan kita tahu bahwasanya nikmat-nikmat berupa ya kita katakan istana, makanan yang tidak putusnya, bidadari yang ya selalu menemani, yang tidak akan berubah, ya hidangan-hidangan yang tidak putusnya, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak terhalang dan tidak terputus, itu tidak akan berpindah tangan, tidak akan dicabut lagi sama Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat surga itu. Tapi bukan itu nikmat tertinggi di dalam surga. Nikmat tertinggi di dalam surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dunia juga sama. Tapi berbeda ya bentuknya. Nikmat-nikmat seperti di surga ada di dunia, ada seperti makanan, hidangan, istana, rumah yang lapang, luas dan lain-lain sebagainya, istri yang cantik dan lain-lain sebagainya. Tapi itu semua bisa berpindah tangan. Kita bisa berpisah darinya. Ya, bisa Allah cabut dari kita.
Karena ini bukan surga. Ya, nah demikian pula ya mengenal Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin itu adalah nikmat paling tinggi. Ya, bagi seorang mukmin ya, bagi seorang muslim, nikmat yang paling tinggi di dunia ini seharusnya adalah mengenal Allah, bukan harta benda itu. Ya, barang siapa yang menggantungkan kebahagiaannya dengan materi dan harta benda, maka kebahagiaan terancam terenggut atau terancam berakhir. Dan barang siapa yang menjadikan kebahagiaan itu dengan mengenal Allah, ya, mempelajari ayat-ayat Allah, baik itu yang syariah, Al-Quran dan Sunnah, maupun ayat-ayat kauniyah, maka kebahagiaannya akan abadi sampai dia pergi meninggalkan dunia. Bahkan ya faktor itu yang akan membuat dia bahagia di alam-alam berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Dan inilah salah satu yang membuat kita bahagia, yaitu apa? Kita bisa mengenali Allah melalui ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita semakin dekat dengan Allah. Ya Allah, luar biasa Engkau ciptakan diriku. Ya. Satu demi satu, bagian demi bagian dari tubuh kita ini kita kupas, ternyata apa? Tidak sedetik pun kita bisa lepas dari kasih sayang Allah. Ya, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah di balik perintah wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah. Maka tidakkah kamu memperhatikannya supaya kamu bisa mengenal pencipta? Supaya kamu bisa mengenal Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mendatangkan kebahagiaan ya bagi hati kita, bagi diri kita. Lebih daripada kebahagiaan kita mendapatkan harta, ya, mendapatkan materi dunia yang semua itu semu dan bisa pergi dari kita. Bisa hilang dari kita, bisa Allah cabut kapan saja, bisa berpindah tangan kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, sampailah kita pada penghujung kajian kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini bermanfaat, dan mungkin para pemirsa dan pendengar bisa membaca sendiri bukunya, karena buku ini juga bukan buku yang berat untuk dipahami ya. Walaupun ada sedikit istilah-istilah kedokteran ya, istilah-istilah ilmiah yang perlu kita buka kamus untuk mengetahuinya dan untuk memahaminya ya. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kita berusaha ya semaksimal mungkin ya untuk bisa menampilkan buku ini dengan ya kita kan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat awam atau masyarakat umum. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya dan bagi para pemirsa sekalian. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau juga SMS di nomor kita. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang sedang melakukan live streaming. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke SMS di nomor Rosyad TV. Assalamualaikum Ustadz, Ana masukkan anak-anak ke Mahat Tahfiz, padahal Ana nggak ada pemasukan tetap. Buat bulanan anak sudah disiapkan untuk beberapa bulan ke depan. Karena itu Ana nggak bisa lagi infak disebabkan karena takut nggak ada buat bulanan anak. Apakah rasa takut itu tercela Ustadz? Jazakallahu khairan Ustaz, penjelasannya dari Umu Adi di Purwakarta. Silakan Ustaz. Iya, ya semuanya ya bertakwa kepada Allah mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu. Kita beribadah, beramal soleh juga menurut kemampuan kita. Ya, tidak boleh kita memaksakan diri atau ya kita katakan memudaratkan diri karena berinfak, ya, sehingga kita tidak punya apa-apa untuk ya mencukupi kebutuhan kita, ya. Nah demikian. Dan juga apa yang kita keluarkan untuk diri kita itu termasuk sedekah.
Apa yang kita keluarkan untuk anak kita itu terhitung sedekah, terhitung infak. Ya, nafkah yang kita keluarkan untuk istri kita, makanan yang kita suapkan ke mulutnya itu termasuk sedekah. Maka kalau ya memang kita dibatasi rezekinya, hanya bisa untuk itu, ya sudah. Ya, mungkin itulah rezeki kita, ya. Nah, demikian. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah dia karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki atas seseorang. Ya, maka innamal a'malu binniyat juga. Kalau selama ini kita rajin berinfak karena ada kelebihan, kemudian kita tidak mampu berinfak karena memang dibatasi rezeki, ya karena mungkin kondisi, ya hanya bisa untuk kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan ditulis sebagai pahala juga. Ya, apa yang kita biasa lakukan pada saat kita berkecukupan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Apalagi kita punya hasrat, punya keinginan kuat, azam. Kalau kita punya kelebihan, kita bersedekah. Nah, ini karena mungkin kondisi nggak bisa bersedekah karena keterbatasan rezeki, ya mudah-mudahan tertulis niatnya, kan begitu ya. Nah, tapi kita tidak boleh juga memudaratkan ya diri kita dan keluarga kita karena bersedekah. Ya, kita harus mendahulukan ya yang penting, ya skala prioritas harus tetap kita perhatikan. Ya, nah demikian, tidak boleh kita berinfak kemudian kita memudaratkan ya kewajiban kita ya menafkahi keluarga, kan begitu ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan dari kita yang di studio Ustadz, seseorang yang sering mengeluhkan tentang mungkin kelemahan fisik di dirinya atau kekurangan yang ada di fisik dirinya atau di jasadnya kepada Allah gitu Ustadz, apakah ini bentuk tidak bersyukurnya seseorang tersebut atau hal ini dibolehkan atau bagian dari doa Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, seorang itu harus menerima ya apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Tidak boleh dia mencela dirinya sendiri. Itu dilarang. Ya, Nabi mengatakan tidak boleh seorang mengatakan khabusat nafsi, sungguh buruk diriku ini. Itu perkataan yang tidak boleh diucapkan. Khabusat nafsi, buruk kali diriku ini. Ya, kita tidak boleh mencaci mencela diri kita sendiri. Sama seperti kita tidak boleh mencaci mencela orang lain juga. Kita pun tidak boleh mencela diri kita sendiri. Ya, seperti perkataan tadi ya, khabusat nafsi, sungguh buruk diriku ini. Itu termasuk ucapan yang dilarang. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah ya. Ya, di sana ada orang yang lebih ya kita katakan berat lagi ujiannya. Ya, ada orang yang ya cacat ya. Mungkin dia tidak punya satu tangan. Di sana ada orang yang tidak punya dua tangan sekaligus. Ada orang yang tidak punya dua tangan dan dua kaki, tapi bisa hidup juga dan dia bisa tersenyum menjalani hidup dan dia tidak berputus asa kepada penciptanya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kadang-kadang setan datang masuk ke dalam hati kita, ya, mengganggu hati kita itu supaya bersyukur. Dan menggantinya dengan apa? Dengan kufur. Ya. Kita dikasih hidup saja itu satu keberuntungan yang harus kita syukuri. Kita masih bisa bernafas. Ya, kita masih punya harapan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarlah. Kalau kita punya kekurangan fisik, ya sabarlah. Itulah yang harus kita terima sebagai sebuah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ada hikmah yang besar. Orang yang kekurangan ini, dia lebih terjaga dari maksiat daripada orang yang sempurna badannya. Karena kita mungkin lemah, nggak punya kekuatan, kita nggak bisa menzalimi orang. Coba lihat orang-orang yang sempurna, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesempurnaan, kerjanya ganggu orang, kerjanya menzalimi orang. Ya, nah, padahal Allah kasih kesempurnaan badan kepadanya. Ya, nah kadang-kadang ada hikmah yang besar di balik semua kekurangan yang Allah berikan kepada kita itu. Ya, mudah-mudahan kalau kita sabar dan tetap bersyukur, itu adalah shortcut, jalan pintas bagi kita untuk meraih surga.
Bahkan jangan sekali-kali kita mencela diri kita sendiri. Ya, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Ya, maka coba buka, perhatikan eh, ciptaan Allah pada diri kita. Ya, bahwa Allah masih memberikan kita penglihatan, walaupun kita punya misalnya ya kita katakan hidung yang pesek misalnya, yang mungkin bentuknya tidak menarik untuk dilihat, ya, atau bentuk wajah yang nggak enak untuk dilihat atau jelek dalam istilahnya, ya, tapi kita masih punya jantung yang bisa berdetak, ya, paru-paru yang masih bisa bernafas. Atau Allah ganti, Allah kasih, ya, Allah kasih wajah yang tampan tapi paru-parunya tidak bekerja dengan baik, mau nggak? Atau ginjalnya tidak bekerja dengan baik, mau tidak? Ya, bisa saja itu Allah ganti. Kita dikasih, wah, ya Allah, kenapa wajahku jelek? Ya, mau nggak Allah ganti? Allah ganti wajahnya jadi tampan, tapi ya paru-parunya nggak bisa bekerja dengan baik, nggak bisa bernapas dengan baik, alias apa? Asma berat, asma akut, sesak napas, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi bersyukurlah. Ya, kita masih dikasih organ-organ tubuh lainnya yang sehat walafiat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala kekurangan yang Allah berikan kepada kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kami masih memberikan kesempatan untuk yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, dan mungkin sudah ada yang tersambung, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Umu Dimas dari Riau, Ustaz. Umu Dimas di Riau, silahkan langsung pertanyaannya Ibu. Begini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru bersama keluarga Radio Arsad dirahmati Allah, diberi kesehatan, kebaikan, keselamatan dunia akhirat. Begini Ustaz, pertanyaan saya, kedua orang tua saya sudah meninggal, bahkan suami saya juga sudah meninggal. Jadi saya punya niatan untuk membayar utang mereka, dan saya juga nggak begitu tahu apakah kedua orang tua saya dan suami saya itu masih ada terikat utang. Begitu. Bagaimana caranya, redaksinya kalau niat saya membayar utang Ustaz, kedua orang tua saya dan suami saya? Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu bentuk kebaikan, kebaktian kepada suami orang tua setelah mereka meninggal, ya, yaitu dengan melunasi hutang-hutang mereka. Walaupun itu, ya, kita katakan kalau saya mengelak bagaimana, yaitu terpulang kepada masing-masing orang, ya. Ada juga di sana ahli waris yang menolak. Dan itu kerugian bagi si mayit. Mungkin hubungannya dengan ahli warisnya itu nggak baik, sehingga ahli warisnya nggak mau memperhatikan dan melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini mungkin ya dulu ya, para suami, mungkin orang tua adalah orang-orang yang baik, yang kita tergerak, ya, punya kesadaran untuk melunasi hutang-hutangnya, ya Bu, ya. Karena tidak semua ahli waris punya kesadaran untuk melunasi hutang-hutang orang-orang terkasih yang sudah dipanggil Allah lebih dulu. Enggak semua. Ada yang nggak peduli juga. Ada yang peduli, kan begitu, ya. Nah, ini mungkin tidak lepas dari kebaikan-kebaikan mereka dahulu, ya, kepada ahli warisnya, ya, kepada istrinya atau kepada anaknya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Yang kedua adalah kalau hutang itu tertulis, maka ya lunasilah menurut catatan yang tertulis itu. Ya, karena di sana kan ada perintah untuk menulis hutang, ya. Nah, dan biasanya diumumkan itu siapa yang punya sangkut paut hutang piutang dengan, ya, si mayit, ya, hendaknya mendatangi ahli waris, ya. Nah, kalau yang punya catatan mungkin dia beranilah datang dan mendatangi ahli waris dan
meminta ya hutang itu. Tapi kadang-kadang ada juga hutang-hutang yang tidak punya catatan istilahnya. Jadi kita juga ya kita nggak bisa mengetahuinya ya karena dia tidak punya catatan gitu ya. Dan kadang-kadang kita ragu apakah si mayit ini masih punya hutang kan begitu ya. Sementara sudah nggak ada lagi yang datang menggugat ataupun menuntut hutang. Nah, tapi kayaknya mungkin seingat kita ada hutang dan lain sebagainya, tapi tidak tertulis ya. Kalau tertulis selesai masalahnya menurut catatan dan tulisan kan begitu ya. Itulah hikmah hutang itu harus ditulis. Ya banyak hutang-hutang itu by lisan saja ya, melalui lisan saja gitu ya, tidak ditulis. Nah, jika demikian prasangka kita, ya dugaan kita mungkin masih ada ya bersedekahlah atas si mayit ya. Ya kita keluarkan sedekah, infak atas nama si mayit ya untuk ya mungkin bisa menutupi ya kita katakan beban-beban ya hutang dia itu. Nah, demikian. Walaupun ya masalah hutang piutang itu tidak akan selesai di dunia dan tidak akan ditutup di akhirat. Ya, tapi kita berupaya melakukan kebaikan yang mudah-mudahan itu bermanfaat bagi si mayit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kalau tidak ada catatannya dan tidak ada yang datang menuntut ya, tidak ada saksi-saksi yang bersaksi ya, tentang hutang piutang itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu semua terpulang kembali kepada kebaikan si ahli waris. Ya, bukan merupakan kewajiban baginya untuk melunasi hutang si mayit ini. Ya, apakah wajib? Enggak wajib juga, begitu. Ya, semua terpulang kepada kelapangan hati, kerelaan hati, kebaikan hati si ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, mungkin itu ya jawabannya dan mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk kita dimanapun kita berada. Untuk informasi atau sedikit himbauan bagi para pemirsa Rosyad TV yang mau mengulang pelajaran kita dari awal sampai pertemuan terakhir di bab-bab tentang tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita sendiri, atau yang diberi judul oleh Ustadz atau penulisnya ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, bisa langsung ke YouTube-nya Rosyad TV di playlist kajian kitab atau di playlist ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan untuk program-program lainnya atau berikutnya nanti akan kita informasikan mungkin melalui platform media sosial kita atau juga melalui televisi kita Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.